Hari ini, tanggal 22 Oktober, diperingati sebagai Hari Santri Nasional, sebuah momentum penting yang menegaskan peran besar para santri dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Penetapan Hari Santri didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 yang menegaskan pentingnya peran santri dalam perjalanan bangsa. 22 Oktober diajukan sebagai Hari Santri bermula dari semangat kalangan pesantren yang ingin mengenang perjuangan para ulama dan santri yang berjuang demi tegaknya NKRI. Sejarah mencatat, pada tanggal yang sama di tahun 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional, mengeluarkan resolusi jihad, sebuah seruan kepada umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman pasukan sekutu. Setiap tahunnya, peringatan Hari Santri diwarnai dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti zikir, salawat, doa bersama, serta beragam acara budaya dan sosial yang menggambarkan rasa syukur dan kebersamaan umat. Melalui perayaan Hari Santri, masyarakat diharapkan tidak hanya mengenang, tapi juga meneladani semangat keikhlasan, keberanian, dan pengabdian para santri terdahulu. Penetapan hari bersejarah ini bukan sekedar seremoni tahunan, tapi juga bentuk penghargaan terhadap semangat jihad, cinta tanah air, dan dedikasi kaum santri telah berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia yang telah mewarnai perjalanan panjang negeri ini. Bicara soal santri, rasanya identik dengan kebiasaan mengenakan sarung atau sarungan. Ya, kalangan santri merupakan golongan masyarakat yang paling konsisten mengenakan sarung. Di berbagai pondok pesantren, sarung dikenakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari mengaji, salat, hingga kegiatan belajar. Sarung bagi kalangan santri juga bukan sekedar pakaian yang memudahkan kegiatan sehari-hari, tapi memiliki makna simbolis yang lebih dalam. Sarung menjadikan cara hidup santri sederhana tanpa berlebihan, namun tetap menghormati nilai-nilai kesucian. Di balik kesederhanaannya, sarung mengajarkan tentang pentingnya menjalani hidup secukupnya dan tidak terjebak dalam kemewahan yang bersifat materi. Tak banyak yang tahu, motif kotak-kotak pada sarung ternyata memiliki nilai filosofi tersendiri, khususnya bagi umat Islam. Motif kotak-kotak menyiratkan makna kemanapun kita bergerak melangkah, baik itu ke depan, ke belakang, samping kanan maupun kiri, pasti selalu ada resikonya. Karena itulah sebagai muslim kita harus istiqomah sesuai ajaran agama. Sarung juga identik dengan perjuangan melawan budaya barat yang dibawa kaum penjajah. Masa pra-kemerdekaan, kaum nasionalis meninggalkan sarung dan menggantinya dengan celana formal yang dianggap lebih praktis dan modern. Namun tidak dengan golongan pejuang dari kaum santri. Mereka tetap setia dengan sarung meski dalam kondisi berperang. Di masa lalu, di zaman Belanda, ulama-ulama itu melarang penggunaan celana. Mengharamkan pakai celana. Kenapa? Karena celana itu identik dengan penjajah. Kemudian sarung digunakan sebagai identitas kultural masyarakat Indonesia, masyarakat Islam Indonesia. Kita kenal sampai hari ini pun, ya, bahkan sudah menjadi busana yang dikenakan oleh pemimpin negara di berbagai acara-acara resmi. Ini kita syukuri bahwa kehidupan keagamaan kita semarak, ya, dan bahwa budaya dan agama tidak saling bertolak belakang, bertentangan, karena budaya itu sesuatu yang tumbuh di masyarakat. Salah seorang ulama karismatik pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, bahkan sengaja mengenakan sarung ketika diundang Presiden Soekarno menghadiri acara formal di Istana Negara. Meski digunakan juga oleh umat beragama lain di Indonesia, sarung dan umat Islam tanah air seakan tak terpisahkan. Sarung memang bukan sekedar pakaian ibadah umat muslim. Para santri bahkan menggunakan sarung sebagai bentuk penghormatan pada para kiai di pesantren, sekaligus pengingat sejarah masa perjuangan dulu. Selain itu, mengenakan sarung saat sholat atau mengaji juga dianggap sebagai cara untuk menjaga kesucian diri ketika menghadap Tuhan. Orang-orang Thariqah itu, karena begitu apiknya mereka di dalam menjaga toharoh, mereka tuh selalu menekankan kalau mau sholat pakai sarung.
Jadi meskipun kita bekerja pakai celana, mereka selalu bawa sarung, ketika sholat pakai sarung. Kenapa? Karena celana kita ini dipakai untuk beraktivitas, sangat mungkin terkena najis. Apalagi kemudian istinja di toilet yang berdiri, ya kan? Kemungkinan terpercik dari air pipis seni kita. Jadi sangat riskan dengan celana, maka pakai sarung. Jadi sarung itu lebih aman ya untuk menjaga kesucian kita dalam beribadah. Sarung merupakan warisan budaya dan juga identitas nasionalisme yang patut dibanggakan. Sarung juga melambangkan kesederhanaan dan kerendahan hati, sekaligus simbol perjuangan para santri dalam melawan penjajahan di bumi Nusantara. Berdasarkan catatan sejarah, sarung berasal dari negeri Yaman yang disebut Futah. Populer di Asia Tenggara dan berkembang pesat di Nusantara, sarung kemudian menjadi identik dengan kebudayaan Islam. Sebagian pendapat menyatakan jika kemunculan sarung berawal dari pakaian jubah yang diperkenalkan para wali. Orang Jawa menyebutnya pakaian syar'i. Namun karena dianggap kurang pas dikenakan dalam berbagai aktivitas, para wali lalu mencari pengganti jubah. Maka terciptalah sarung dari jubah yang dipotong disebut dengan syar'un. Ini sarung diperkirakan dari Yaman. Orang Yaman bilangnya izar, orang kita bilangnya sarung. Nah, menurut sejumlah hipotesa, sarung ini berasal dari kata bahasa Arab, sar'un. Cuma dialek bahasa kita sesuai dengan Nusantara, orang akhirnya menyebutnya lebih fleksibelnya jadi sarung. Nah, kesininya berkembang karena Islam di Indonesia berkembang lewat jalur budaya. Sehingga busana ini menjadi mode, kesininya menjadi ciri khas identitas budaya umat Islam. Walaupun di luar Islam pun banyak yang menggunakan sarung. Dalam dunia pesantren, hal utama bukanlah penampilan, melainkan akhlak dan ilmu. Tak heran, sarung menjadi lambang perlawanan terhadap gaya hidup konsumtif dan hedonistik yang kian marak di luar lingkungan pesantren. Sarung juga mencerminkan kemampuan santri beradaptasi dalam berbagai situasi dan memegang berbagai peran penting dalam masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama.